Langgar konstitusi, MK batalkan kebijakan Jokowi HGU IKN 190 tahun. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam Perpres tersebut, investor IKN bisa mendapat izin hak guna usaha 190 tahun. Indef mengkritisi pemberian izin HGU hampir 2 abad itu tak sesuai prinsip keadilan dan belum tentu efektif datangkan investor. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam Perpres tersebut, investor IKN bisa mendapat izin hak guna usaha 190 tahun atau hampir 2 abad. Perpres berisi 14 pasal ini ditandatangani Presiden 11 Juli lalu, mengatur soal fasilitas, perizinan, hingga ganti rugi dan hak guna usaha. Terkait pemberian HGU bagi investor dalam jangka waktu hingga 95 tahun dan bisa diperpanjang dalam 2 kali siklus. Pemerintah menyebut Perpres ini dapat memberikan kepastian hukum bagi investor. Di pasal 9 ayat 2A disebutkan, hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Dengan diterbitkannya Perpres nomor 75 untuk percepatan pembangunan IKN adalah inline dengan semangat ini agar ada kepastian hukum bagi para investor agar mereka juga punya keleluasaan ya untuk menentukan timeline, bisa menghitung juga terkait dengan kebutuhan permodalan, perputaran arus uang dan sebagainya. Saya nggak ngerti nih orang ini punya kemampuan atau tidak ya, analitis berpikirnya masih ada nasionalisme atau tidak ya Pak Julas ini ya. Dia dengan cengengesan mengatakan bahwa pemerintah memberikan HGU 190 tahun, hampir 2 abad bro, 2 abad 200 tahun. Yakin itu bisa dilaksanakan? Hanya untuk memberikan iming-iming pengusaha. Nah, artinya desain awal sudah ngeladrah itu. Artinya IKN itu diciptakan menjadi kota bisnis. MK memahami bahwa ketentuan pemberian jangka waktu HAT yaitu hak atas tanah yang panjang merupakan upaya pemerintah menciptakan peningkatan daya tarik investor sehingga tertarik untuk menanamkan modal di IKN. Ini prolognya MK sebagai alasan. Namun norma pada pasal 16A Undang-Undang IKN dapat melemahkan negara dalam menjalankan kedaulatan negara. Dalam hal ini menguasai hak atas tanah. Bayangkan, negara dilemahkan justru dengan pembangunan ibu kota yang seharusnya makin kuat. Pasalnya pun tidak sejalan dengan aturan pertanahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Jadi tidak sejalan atau bertentangan dengan aturan di pertanahan yang dikeluarkan di masa SBY dulu. Terlebih kekhususan jangka waktu HAT yang IKN dapat dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap upaya mendatangkan investasi di daerah lain. Karena peraturan ini sungguh berbeda Mas Hersu dengan peraturan pertanahan di tempat lain yang juga menjadi kawasan untuk penanaman modal bagi investor asing. Nah, di sini terhadap upaya mendatangkan investasi daerah lain yang seharusnya berlaku sama untuk setiap daerah dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 2007 yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Dikatakan pula peraturan yang bersifat khusus terlebih di bawah konstitusi karena peraturan tentang HGU ini berupa peraturan presiden ya yang setingkat dengan peraturan pemerintah kedudukannya dalam undang-undang. Peraturan yang bersifat khusus terlebih di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang ditentukan dalam konstitusi. Dalam hal ini hak menguasai negara sehingga melemahkan negara dalam menjalankan kedaulatan negara. Ini dikatakan oleh salah satu hakim konstitusi yaitu Guntur Hamzah dalam putusannya. Jadi ini sudah jelas Mas Hersu bagaimana berbagai peraturannya Jokowi itu betul-betul kalau ditelusuri dengan berani ya. Gitu masalahnya pada waktu itu kan kemudian ya orang-orang yang berani mempermasalahkan ini selain mereka itu dicecar, mereka itu kemudian diancam gitu, apalagi di media sosial sudah kicep
sudah silent saja, nggak berani menentang hal ini karena kemudian ada banyak buzzer, ada ancaman-ancaman apa dan sebagainya, dianggap anti NKRI, dianggap sebagai musuh negara apa dan sebagainya. Tapi sekarang setelah Jokowi lengser, kita bisa melihat MK ini kan yang tanda kutip mengadili pasal-pasal undang-undang, peraturan-peraturan yang tidak memiliki rasa keadilan, yang hanya mementingkan sekelompok atau individu saja, ya seperti Jokowi dan kroninya ini begitu. Namun peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mengkritisi kebijakan itu tidak adil karena pemberian HGU terlalu lama. INDEF juga meragukan perpres itu akan efektif menarik para investor, apalagi jika pembangunan molor dari jadwal. Dalam perspektif keadilan sebetulnya ini tidak cukup adil begitu ya, karena kenapa harus terlalu lama? Kalau gula-gulanya ya istilahnya begitu, itu hanya hak guna bangunan atau hak guna usaha yang sampai diperpanjang hingga lebih dari 100 tahun, walaupun itu mungkin bagi kalangan investor tertentu itu penting, tapi menurut saya sebagian besar investor tetap akan lebih melihat kepada jangka menengah. Kalau kemudian yang terjadi tidak ada akselerasi, perencanaan demi perencanaan mundur begitu ya, atau molor dari jadwal yang direncanakan, ya saya rasa memang secara umum mereka sudah melihat bahwa IKN ini tidak cukup menguntungkan. Presiden Joko Widodo pernah menjanjikan akan berkantor di IKN pada akhir Juni atau bulan Juli ini. Namun kini mundur karena fasilitas air dan listrik belum tersedia. Jokowi menyebut apabila semua sarana dan prasarana itu sudah siap, dirinya bakal segera berkantor di IKN. Namun pemerintah mengklaim pembangunan IKN masih on the track. Saya selalu bilang bahwa selain Jokowi gagal sebagai presiden dalam mensejahterakan rakyat ini, juga bagaimana Jokowi merusak sistem demokrasi dan sistem hukum di negeri ini. Salah satunya adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, di mana di dalam Undang-Undang IKN itu kepemilikan lahan di IKN itu bisa sampai 190 tahun. Bayangkan 190 tahun. Tetapi alhamdulillah kemarin MK membuat sebuah keputusan yang sangat luar biasa, membuat apa yang dilakukan oleh Jokowi menjadi batal atau digugurkan oleh MK melalui putusan MK nomor 185/PUU strip 22 Romawi /2024, karena tuntutannya ini dilakukan di tahun 2024. Putusannya baru hari Kamis kemarin. Ini sangat menarik sekali, artinya bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi berbentuk undang-undang selama ini memang benar-benar menghancurkan negeri ini, dan ketidakadilan terjadi di undang-undang yang dibentuk oleh Jokowi itu sendiri, yang dimana dia lebih berpihak kepada oligarki, lebih berpihak kepada investor hanya untuk menjual IKN, maka dia obral secara murah tanah di sana, dan yang mendapat dampaknya siapa? Masyarakat Kalimantan itu sendiri. Putusan MK kemarin itu juga membuktikan bahwa Anwar Usman ketika Jokowi sudah tidak berkuasa, dia tidak bisa apa-apa. Terbukti bagaimana ketika dalam putusan MK 185 tersebut Anwar Usman melakukan dissenting opinion, artinya dia menolak. Dia menolak putusan MK, tetapi suaranya kalah dengan yang menggugurkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022, terutama di pasal 16 ayat 16A nomor ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Selain itu, kekuatan Jokowi yang selama ini ditumpukan kepada institusi kepolisian juga mulai pelan-pelan dibonsai. Mulai disingkirkan kekuatan-kekuatan Jokowi ini, sehingga pengaruh Jokowi semakin lama semakin melemah. Itu terbukti dalam putusan MK terbaru tentang gugatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana undang-undang tentang kepolisian bahwa polisi aktif dilarang menjabat jabatan sipil. Bayangkan ada 4.000 lebih polisi aktif yang menjabat sipil dan harus berhenti atau harus pensiun dini. Artinya di sini ini adalah bagian bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto melakukan kekuatan-kekuatan Jokowi ini mulai dikurangi, mulai dibonsai. Jadi saya melihat bahwa ke depan Jokowi akan semakin melemah, terutama bagaimana apa yang terjadi kemarin ketika penetapan tersangka yang dilakukan kepada Roy Suryo dan teman-teman, dan pemanggilan keterangan kemarin, ternyata Roy Suryo dan teman-teman tidak ditahan. Ini membuktikan bahwa pengaruh Jokowi semakin lama semakin hilang dan semakin habis. Joko Widodo menandatangani peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam aturan itu, investor IKN bisa mendapat izin hak guna usaha 190 tahun atau hampir 2 abad. Aturan yang berisi 14 pasal itu ditandatangani Presiden pada 11 Juli lalu. Hampir 2 abad gitu ya.
Ini tidak pernah ada di dunia konsesi sebuah negara, apalagi menyangkut ibu kota negara asing yang begitu lama. Waktu zaman Belanda hanya 75 tahun, Hong Kong hanya 100 tahun, waktu itu ke Inggris, dan bukan ibu kota negara. 24 itu 190 tahun. Padahal konsep hak menguasai negara, ini dalam agraria ya, ada namanya konsep hak menguasai negara, ada batasan-batasan tertentu. Kalau kemudian memberikan janji-janji seperti ini, saya tidak melihat beda pemerintahan Indonesia dengan VOC ya. Seolah-olah penguasaan itu mengabaikan keberadaan masyarakat yang ada. Bagaimana mungkin ibu kota negara tanahnya dikuasai investor yang bukan tidak mungkin bahkan investor asing begitu ya. Ini ibu kota negara bukan pemerintahan daerah tertentu. Kalau kemudian logikanya seperti itu, menurut saya ibu kota negara akan sangat ditentukan oleh investor, bukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi logika hak menguasai negaranya itu yang aneh menurut saya. Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN, yang mengatur masa hak guna usaha, HGU, di wilayah IKN bisa mencapai hingga 190 tahun. Putusan tersebut tertuang dalam perkara nomor 185 PU22, 2024 yang memuji pasal 16A Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Dalam sidang pleno yang berlangsung pada Kamis, tanggal 13 November tahun 2025, MK mengabulkan sebagian permohonan. Permohonan uji materi ini diajukan oleh dua warga asli Dayak dari Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, wilayah yang menjadi lokasi pembangunan IKN Nusantara. Mereka menilai kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun berpotensi merugikan masyarakat lokal yang telah memiliki hak atas tanah secara turun-temurun. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, ujar Ketua MK Soehartoyo dikutip dari tayangan siaran langsung, Kamis, tanggal 14 November tahun 2025. Sebelumnya, Pasal 16 AUU IKN mengatur bahwa hak atas tanah di wilayah IKN dalam bentuk hak guna usaha, HGU, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama, dan dapat diperpanjang untuk siklus kedua selama 95 tahun lagi. Dengan demikian, total masa penguasaan tanah bisa mencapai 190 tahun, selama memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi. Namun MK menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, karena memberikan rentang waktu penguasaan tanah yang terlalu panjang dan berpotensi mengurangi kendali negara atas tanah di wilayah IKN. Peraturan yang bersifat khusus, terlebih di bawah konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan prinsip hak menguasai negara, sehingga tidak melemahkan kedaulatan negara, kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah saat membaca putusan. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menambahkan, pemberian HGU di IKN tidak boleh melampaui batas waktu yang wajar. Batasan waktu paling lama 95 tahun dimaksud dapat diperoleh sepanjang memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi. Oleh karena itu, dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas pasal 16A ayat 1 UU 21/2023 adalah beralasan menurut hukum, ujarnya. Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan bahwa pemberian HGU superpanjang di IKN berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap investasi di daerah lain, karena tidak semua wilayah di Indonesia mendapatkan perlakuan serupa. Sebagai gantinya, MK menetapkan bahwa pemberian hak atas tanah di IKN harus mengikuti batas waktu yang sama dengan ketentuan umum yang berlaku nasional, yaitu, hak guna usaha, HGU, diberikan paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan diperbarui 35 tahun, hak guna bangunan, HGB, diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun, hak pakai, diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun. Semua skema tersebut harus dilakukan berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi berjenjang. Selain itu, MK juga membatalkan penjelasan pasal 16A ayat 1, 2, dan 3, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga mengacu kepada putusan sebelumnya yakni putusan nomor 21/22 PUV 2007, yang menyatakan bahwa pemberian hak atas tanah dengan mekanisme perpanjangan di muka bertentangan dengan pasal 33 UUD.